Halo Sobat Maya, kembali lagi ke series maraton saham IPO. Nah, di video kali ini kita akan membahas tentang saham FAS ya. Nah, jadi PT Faslan Indonesia atau dengan kode tikernya itu FAS, ini didirikan pada tahun 2011 dan bergerak di bidang usaha real estate yang dimiliki sendiri atau disewa dengan spesifik pada pengembangan properti, logistik, atau pergudangan. Jadi fokus dari FAS ini adalah pengembangan dan penyewaan gudang dalam bentuk build to suit dan juga general warehouse. Nah, kalau misalnya build to suit, itu artinya FAS ini membangun gudang itu sesuai dengan kriteria dari kliennya. Sementara kalau general warehouse itu gudangnya udah ada, jadi orang tinggal nyewa langsung masuk kayak gitu aja. Nah, gudang yang dimiliki oleh FAS ini disewakan untuk berbagai industri ya, umumnya untuk FMCG, perdagangan komoditas, dan juga third party logistik. Rekam jejak dari FAS, Sobat Maya bisa baca di sini ya. Nah, untuk klien-klien dari FAS ini, rupanya ini klien gede semua nih Sobat Maya. Ada Tiga Raksa, terus Indomarko, Coca-Cola, terus ini ada Aqua, ada Hanjaya Mandala Sampurna atau HMSP, ada Ajinomoto, BBTN, lalu ada Cesap, ada Ninja Express, Warung Pintar. Wah, ini udah keren-keren banget lah ya untuk kliennya dari FAS. Lalu FAS ini juga punya lokasi gudang itu di Jambi, Palembang, Pekanbaru, Bengkulu, Bandar Lampung, dan juga di Klaten. Jadi untuk dari sisi bisnis dan usaha ya FAS ini oke lah ya. Lalu dari sisi pemegang saham, ada 5 pemegang saham ya di IPO-nya FAS ini. Dan kelima pemegang saham ini itu udah menyatakan bahwa enggak akan menjual ataupun mengalihkan kepemilikan sahamnya selama 8 bulan dari semenjak FAS listing di bursanya kita. Lalu kita lanjut melihat sisi kinerjanya dari FAS ya. Nah, kalau misalnya kita lihat nih Sobat Maya dari 2019, 2020, 2021, dan bahkan ke 2022, pendapatannya dari FAS ini selalu meningkat ya dari tahun ke tahun ya. Demikian pula untuk laba bersihnya. Di tahun 2019 1,4 M, di tahun 2020 itu 1,8 M, dan di tahun 2021 langsung melejit menjadi 114 M. Ini naik hampir 100 kali lipat ya Sobat Maya. Tapi sayangnya untuk kenaikan laba bersih yang hampir 100 kali lipat ini bukanlah berasal dari kegiatan operasionalnya ya Sobat Maya. Tapi adanya kenaikan nilai wajar atas properti investasi. Nah, bagi Sobat Maya yang udah nonton video WinR dan juga BSBK pastinya udah tahu lah ya ataupun familiar dengan pencatatan yang seperti ini. Tapi di luar ini pun, FAS ini udah mencatatkan laba secara konsisten ya dari tahun ke tahun. Lalu kita ke struktur IPO-nya. Nah, jadi dalam IPO ini sebanyak-banyaknya 700 juta lembar saham atau mewakili sebanyak 22,54% dari modal ditempatkan dan di struktur penuh yang akan ditawarkan kepada masyarakat. Untuk harga penawarannya sendiri itu berkisar antara 100 hingga 109. Sehingga dana yang akan diraup dari IPO ini adalah sebanyak-banyaknya sebesar 76,3 miliar. Lalu bersamaan dengan IPO ini, terbit juga waran seri 1 dengan rasio 5:1. Nah, untuk waran dengan rasio 5:1, ya itu seperti biasa ya Sobat Maya, hanyalah pemanis doang. Lalu untuk harga pelaksanaan warannya juga udah ditentukan ya, yaitu di harga 338. Dan untuk masa periode warannya itu lumayan panjang nih Sobat Maya. Jadi hingga 6 Februari 2026. Biasanya kalau misalnya sepanjang ini ya, di tengah jalan kalau misalnya berada di bawah 338 nih Sobat Maya. Sobat Maya bisa lihat lagi nih dari sisi fundamental ataupun momentumnya. Karena dari pengalaman saya, kalau misalnya sepanjang ini ya, biasanya di tengah-tengah tuh walaupun dia turun, biasanya ya, akan ada saat-saat di mana dia naik lagi di atas harga exercise-nya. Ya emang enggak semuanya, tapi ya ini bisa jadi peluang lah kalau misalnya waktunya pas ya dan ada kesempatannya. Lalu dana IPO tersebut akan digunakan untuk tujuan-tujuan sebagai berikut. Yang pertama adalah sebesar 33 miliar itu akan digunakan untuk pembelian aset berupa bidang tanah dan bangunan. Lalu tujuan yang kedua adalah sebesar 16 miliar itu akan digunakan untuk melunasi seluruh pinjaman berelasi kepada PT Bhinneka Kreasi Perdana. Dan sisanya akan digunakan untuk modal kerja. Nah, untuk tujuan yang pertama, aset berupa bidang tanah dan bangunannya itu dibeli dari pihak terafiliasi ya Sobat Maya, yaitu pemegang saham sekaligus beneficial owner dari FAS ini. Sebenarnya ini tujuan yang bagus ya, cuma ya biasa lah ya kalau misalnya transaksi terafiliasi itu biasanya ya
rada-rada sih karena kita juga nggak begitu tahu ya dari harga wajar dan lain sebagainya. Tapi karena ini udah diaudit harusnya aman. Lalu yang akan menjadi underwriter dari IPO-nya FAS ini adalah Erdika Sekuritas atau dengan kode brokernya AO. Nah, AO ini jarang banget ya mengawal saham IPO Sobat Maya. Di tahun 2022 hanya ada dua saham yang dikawalnya. Yang pertama adalah SMKM, itu ARB di hari pertamanya listing. Dan yang kedua adalah PADA. Ini berhasil ditutup di zona hijau. Nah, lumayan menarik ya melihat sepak terjangnya AO di IPO-nya FAS ini nanti. Lalu selanjutnya kita ke laporan keuangannya. Jika kita lihat dari sisi aset, terus meningkat ya dari tahun ke tahun nih Sobat Maya. Sementara dari sisi liabilitasnya ini dari 2019 ke 2020 memang ada kenaikan, tapi dari 2020 ke 2021 justru terjadi penurunan. Dan hal ini bagus ya tentunya ya, karena akan meningkatkan ekuitas dari FAS ini secara signifikan. BTW untuk kenaikan aset yang signifikan ini ya biasalah ya, hal yang sama terjadi di WinR dan juga BSBK. Nah, bagi Sobat Maya yang concern terhadap daftar efek syariah, jika kita lihat dari sisi rasio utang dan juga sektor usahanya, maka FAS ini akan masuk ke dalam daftar efek syariah. Oke, selanjutnya kita ke valuasi. Di tahun 2021, valuasi dari FAS ini luar biasa murahnya Sobat Maya. PER-nya hanya 2,29 kali dan PBV-nya di 1,44 kali. Nah, kenapa bisa cuma 2,29 kali? Ya, karena ada pendapatan lain-lain tadi ya Sobat Maya yang sebesar 100 miliar dari kenaikan nilai wajar atas properti investasi. Jadi bukan dari kegiatan operasionalnya. Sementara di tahun 2022, PER-nya itu udah normal ya di 17,72 kali dan PBV-nya di 1,24 kali. Sementara jika listing di harga 109, maka market cap-nya akan berada di 338 miliar. Coba kita bandingkan dengan kompetitornya ya. Jadi saya ambil MMLP, DIL, dan juga SSIA. Kalau misalnya kita bandingkan dengan MLLP, untuk PER masih menang FAS ya. Kalau PBV masih unggul MMLP. Kalau misalnya kita lihat secara PBV keseluruhan ya, ini semuanya jauh lebih murah daripada FAS ya. Tapi kalau misalnya kita lihat PER, untuk FAS ini masih punya peluang lah untuk lebih tinggi lagi di masa mendatang ya, valuasinya ya. Dan kalau misalnya kita lihat secara market cap, masih jauh banget nih dengan kompetitornya. Ya, memang size-nya juga berbeda sih, tapi untuk ukuran 338 miliar, harusnya masih ada ruang untuk bertumbuh sih. Nah, dari tadi udah banyak hal yang kita bahas, sekarang tiba juga ke bagian kesimpulan. Kesimpulan yang pertama, secara bisnis menurut saya pribadi ya, FAS ini masih memiliki peluang untuk bertumbuh. Pendapatan dan laba usahanya terus meningkat dari tahun ke tahun, didukung oleh para klien besar yang bekerja sama dengan FAS. Di tahun 2021, laba FAS ini sempat naik signifikan ya, hampir 100 kali lipat. Namun hal tersebut bukanlah disebabkan oleh aktivitas operasi, melainkan kenaikan nilai wajar atas properti investasi. Nah, kalau udah kayak gini ya, Sobat Maya mengerti lah ya. Kesimpulan yang kedua, valuasi dari FAS ini tergolong murah ya untuk ukuran saham IPO. Namun, jika kita bandingkan dengan kompetitornya di sektor sejenis, valuasi FAS masih kemahalan secara PBV. Untuk penggunaan dana IPO-nya bagus, namun banyak transaksi afiliasi ya dengan pemegang saham sendiri. Kesimpulan yang ketiga, underwriter dari IPO FAS adalah AO. Nah, AO ini termasuk jarang ya mengawal saham IPO. Di tahun 2022 hanya ada dua saham IPO yang dikawalnya, yaitu SMKM yang ditutup di ARB dan juga PADA yang ditutup di zona hijau. Jadi menurut saya pribadi lumayan menarik nih melihat sepak terjangnya AO di IPO-nya FAS. Kesimpulan yang keempat, bersamaan dengan IPO ini terbit pula waran seri 1 dengan rasio 5:1. Hal ini membuat resiko di IPO-nya FAS menjadi lebih terukur. Kesimpulan yang terakhir, saya sendiri akan memanfaatkan momentum IPO ini untuk mendulang cuan. Rasanya nggak ada hal yang aneh-aneh ya di IPO-nya FAS ini. Kalau misalnya ditutup di zona hijau harusnya masih bisa lah. Terlebih ada waran juga, walaupun rasionya cuma 5:1, tapi ya lumayan lah sebagai pemanis. Seperti biasa, yang namanya saham, terlebih saham IPO, itu nggak pernah luput ya dari yang namanya resiko. Jadi jika Sobat Maya mau melakukan order saham IPO FAS, pastikan Sobat Maya melakukan order sesuai dengan resiko yang siap untuk Sobat Maya tanggung ya.
Lebih lengkapnya tentang pemesanan saya akan saya share di tab community ataupun IG saya pada saat masa offering nanti. Nah Sobat Maya, demikianlah video review saham IPO FAST. Semoga aja video ini dapat bermanfaat untuk Sobat Maya semuanya dan dapat menjadi bahan pertimbangan nih, apakah nantinya Sobat Maya akan membeli saham FAST atau enggak. Nah Sobat Maya, demikianlah video kali ini. Akhir kata, jangan lupa untuk selalu jaga kesehatan, jangan lupa untuk selalu bahagia, dan semoga perjalanan investasi kita selalu cuan bareng-bareng ya. Sampai jumpa di video pembahasan saham IPO lainnya. Dah.